Kebun binatang adalah salah satu tempat wisata favorit keluarga yang sangat digemari. Di sana kita bisa menyaksikan populasi hewan yang sangat beragam, begitu juga dengan perilakunya. Kalian tahu guys, pada akhir 1800-an, pameran kolonial menjadi populer di dunia barat, terutama pameran artefak yang saat itu sangat diminati warga Eropa. Namun siapa sangka, pada masanya, manusia pernah dijadikan objek tontonan layaknya seekor hewan yang berada di kebun binatang. Pameran yang dibuat oleh orang-orang Eropa ini secara sengaja memamerkan sejumlah manusia dari ras tertentu. Kala itu, pameran ini disebut sebagai Human Zoo alias kebun manusia. Penyelenggaraan pameran ini diselenggarakan dengan dalih memperlihatkan kebudayaan dan peradaban antara bangsa Eropa dengan bangsa-bangsa non-Eropa. Columbus bukanlah yang pertama menginjakan kaki di Amerika karena di sana telah tinggal suku asli Amerika. Ia menjadi serakah dan berusaha mencuri emas milik suku Indian Amerika. Tidak hanya itu saja, ia juga menculik ratusan dari mereka dan membawanya ke Eropa untuk diarak dan dipajang sebagai keanehan yang hidup. Banyak dari mereka akhirnya meninggal hanya dalam waktu 6 bulan. Tapi Columbus tidak menghentikan kegiatan ini. Ratusan suku asli Amerika tewas hanya agar orang-orang Eropa bisa mendapatkan tontonan yang menurut mereka aneh. Kemudian, setelah terjadinya perang antara Amerika dan Filipina, Amerika yang menang memutuskan bahwa mereka akan memperlakukan musuh mereka lebih jauh lagi dengan cara memamerkan mereka di tempat umum sebagai suku barbar. Awal festival di tahun 1904 di St. Louis saat itu bertepatan dengan berakhirnya perang, maka Amerika membuat pameran manusia hidup, termasuk diantaranya lahan pameran seluas kurang lebih 190 meter yang diisi dengan suku Igorots Filipina. Guys, ada kisah yang paling tragis dari Human Zoo ini. Seorang anak lelaki dari Kongo bernama Octabenga, ia dibawa ke Amerika oleh Samuel Phil Verner lewat janji manis akan disekolahkan. Namun kenyataan justru berbanding terbalik. Benga justru dimanfaatkan oleh Verner untuk mengeruk keuntungan dari bisnis kebun binatang manusianya. Suatu hari, Benga diminta mengukir giginya menjadi tajam agar mirip binatang-binatang buas. Benga juga ditempatkan satu kandang dengan simpanse dan orang utan. Ia dibawa berkeliling kota dan dipertontonkan. Kala itu Benga menjadi sangat populer bagi orang-orang di sana, hingga Benga nggak pernah kembali ke Kongo setelah hampir 10 tahun tinggal di Amerika. Pada tahun 1916, ia memutuskan bunuh diri dengan sepucuk pistol di usia 32 tahun karena diduga mengalami depresi. Dalam sebuah buku yang membahas Human Zoo, disebutkan kalau pelopor kebun binatang manusia ini adalah Karl Hagenbeck, wirausahawan binatang eksotis asal Jerman. Awalnya, dia disarankan temannya untuk membawa serta orang suku asli yang paham binatang eksotis. Ia setuju, lalu memutuskan mengajak orang suku Sami dari Skandinavia beserta rusa kutub utara yang akan dia pamerkan. Lalu, Karl membuat kandang yang di dalamnya ada rumah asli suku Sami serta aksesoris pelengkapnya agar serasa di tempat tinggalnya sendiri. Orang-orang Sami dibiarkan hidup seperti biasa di dalam kandang, termasuk melakukan ritual-ritual khas sukunya. Orang-orang Jerman sangat tertarik karena mereka belum pernah melihat suku-suku primitif, apalagi zaman itu belum ada TV ataupun internet. Kebun binatang manusia milik Karl akhirnya banyak ditiru pebisnis-pebisnis Eropa lain. Human Zoo kemudian menjamur pada tahun 1830 sampai 1840-an dan banyak dijumpai di Paris, Berlin, London, hingga New York. Ketika zaman memasuki era modern, kebudayaan daerah lain yang awalnya terasa jauh sudah bisa dinikmati dengan hadirnya tayangan di televisi. Minat orang pada Human Zoo berangsur menurun, ditambah fenomena ini mendapat kritikan keras dari sejumlah pendeta kulit hitam dan organisasi-organisasi kemanusiaan global yang mulai menjamur pada pertengahan abad 20. Suara aktivis-aktivis anti-rasisme juga bergema cukup kencang menuntut dihapuskannya bisnis super rasis itu. Akhirnya, perlahan bisnis kebun binatang manusia ini runtuh dengan sendirinya. Namun Human Zoo terakhir dilaporkan berdiri ada di Brussels tahun 1958. Bangsa Belgia memamerkan orang-orang asli Kongo yang waktu itu memang masih jadi negara jajahannya. Pameran yang diberi nama Kongorama menampilkan aktivitas sehari-hari orang Kongo. Mereka ditempatkan di dalam pagar bambu, bahkan ada pengunjung yang melempar pisang dan uang agar orang Kongo itu beraksi. Mereka juga ditertawakan dan diejek. Pertunjukan ini kabarnya sampai menewaskan 7 orang Kongo akibat lingkungan yang buruk di tempat tersebut.
Nah guys, itulah tadi informasi dari TSP yang dapat kami berikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman-teman kamu. Tinggalkan komen terbaikmu di bawah ya. Sampai jumpa and thanks for watching.